penuh sukacita saya mau menyapa semuanya dengan shalom. Shalom umat Allah. Haleluya. Saya rindu, saya senang bisa dapat kembali menyapa Bapak Ibu semua di sini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu semua dan bahkan adik-adik, saudara-saudari yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh nyata penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlepas situasi apapun yang terjadi, kami tahu Engkau bersama kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami bisa boleh beribadah bersama-sama. Melalui ibadah online ini kami tahu ini semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau hadir saat ini. Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir dimanapun jemaat-Mu Tuhan. Sama-sama mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau yang beracara penuh Tuhan. Engkau yang menjamah hati. Dan Engkau yang kembali Tuhan Yesus menjumpai setiap jemaat-Mu Tuhan. Inilah hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Menyatakan ekspresi Tuhan, rasa syukur kami atas semua pemberian-Mu melalui pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu Bapa, izinkan kami Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dari hati kami, hanya bagi-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah kami yang siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita katakan, biar segala yang bernafas.
sesaat lagi menyembah Dia. Amin. Biar hidup kami menjadi persembahan yang harum Tuhan, kudus dan berkenan bagi-Mu. Sebab firman-Mu katakan Tuhan, itulah ibadah-Mu yang sejati. Saat kehidupan kami, keputusan kami, perkataan kami, tindakan kami, itu yang menjadi penyembahan kami Tuhan. Bagi-Mu yang terbaik Tuhan, bagi-Mu yang terindah Yesus. Yeah.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur lagi Engkau pertemukan kami untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Engkau Allah Roh Kudus yang membimbing kami, memberikan pengertian, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, apa kabar semuanya hari ini? Saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Titus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, semua orang pasti senang untuk dipuji, amin. Dan tidak suka dicibir, diejek, dicemooh dan lain-lain sebagainya. Timbul pertanyaan, mengapa orang bisa mencibir kita, meremehkan kita, kurang respek dengan kita, bahkan mengucilkan kita? Penyebabnya adalah cara hidup kita. Cara hidup kita yang tidak bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Menjadi teladan itu penting, katakan penting. Menjadi teladan itu penting, tidak sekedar kata-kata, tetapi perlu dibuktikan melalui sikap kita dan perbuatan kita setiap hari. Yang percaya katakan amin. Di dalam Filipi 3 ayat 17, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kita perhatikan di dalam bagian ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengapa sampai Rasul Paulus begitu berani dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa ikutlah teladanku. Mengapa dia berkata demikian? Karena dia telah membuktikan dirinya. Dia sudah menjadi teladan di dalam sikap dan perbuatannya kepada jemaat-jemaat yang ada. Bahkan kalau kita baca lagi di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi dengan Tuhan Yesus, amin. Dia hadir di dunia ini, dia sudah memberikan teladan yang luar biasa buat kita. Dia melayani, dia mati, bangkit naik ke sorga. Dia sudah memberikan teladan yang luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, dia mengajak kita semua supaya kita hidup di dalam keteladanan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Menjadi teladan tidak sekedar kata-kata, tetapi perlu dibuktikan melalui sikap dan perbuatan kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Di dalam perikop ini, Paulus mengatakan kepada Titus supaya dia menjadi teladan, supaya dia memberitakan dan memperlengkapi orang-orang percaya yang ada di Kreta, agar tidak terpengaruh dengan berbagai ajaran yang menyesatkan. Mereka harus berdiri teguh di dalam kebenarannya Tuhan. Karena ternyata ada orang-orang yang sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita merenungkan bersama-sama. Ada 3 prinsip dalam menjadi teladan. Yang pertama, menjadi teladan dalam memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Di dalam ayat yang pertama berkata, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan,
ajaran sangat mempengaruhi tingkah laku. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, ajaran sangat mempengaruhi tingkah laku. Ajaran yang baik dan benar membentuk pribadi yang baik. Tetapi sebaliknya ajaran yang salah, ajaran yang menyimpang akan membentuk pribadi yang bermasalah. Kita perhatikan, dengan ajaran seorang suami dapat mempengaruhi tingkah laku istrinya. Dengan ajaran orang tua mampu mempengaruhi tingkah laku anaknya. Dengan ajaran seorang pemimpin mampu untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ajaran itu sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Oleh karena ajaran itu sangat mempengaruhi tingkah laku, maka kita harus pastikan bahwa sumber ajaran kita berasal dari sorga. Amin. Sumber ajaran kita berasal dari kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata kepada Titus, supaya memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Rasul Paulus mengingatkan Titus supaya memberitakan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan di dalam ayat 2 sampai dengan seterusnya, ya ayat 2, bagi laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Lalu dikatakan lagi, bagi laki-laki yang tua hendaklah hidup terhormat. Artinya apa? Perkataan dan tingkah laku harus dijaga, sehingga kita terus menjadi teladan bagi banyak orang. Lalu bagi laki-laki yang tua hendaklah hidup bijaksana atau dapat mengendalikan diri. Artinya tenang, tidak emosional, ia dapat mengendalikan keinginan-keinginan dan kesenangan-kesenangan. Lalu berikutnya, bagi laki-laki yang tua hendaklah hidup sehat dalam iman, kasih dan ketekunan atau kesabaran. Artinya bahwa laki-laki yang tua atau orang yang tua harusnya hidup tulus dan setia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetap mengasihi Allah dan tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan sabar di dalam menghadapi berbagai situasi. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, setelah disampaikan bagi laki-laki yang tua, kemudian di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, disampaikan kepada perempuan-perempuan yang tua, hendaklah hidup beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajar hal-hal yang baik. Lalu berikutnya, mendidik perempuan-perempuan muda. Ya, untuk apa? Tujuannya jelas, supaya mengasihi suami dan anak-anaknya, supaya hidup bijaksana dan suci, supaya rajin mengatur rumah tangganya. Jadi memang peranan dari ibu-ibu, ya, peranan dari ibu-ibu harus bisa mendidik perempuan-perempuan muda yang sudah berkeluarga supaya pintar untuk mengatur rumah tangganya. Yang ibu-ibu katakan amin. Harus baik hati, taat kepada suaminya. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan, beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, cakap mengajar hal-hal yang baik, dan seterusnya adalah ajaran sehat yang kita harus beritakan. Yang setuju katakan amin. Kita harus menjadi teladan bagi banyak orang, amin. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah menjadi teladan merupakan kewajiban semua orang percaya. Jadi kalau tadi sudah disebutkan laki-laki yang tua, perempuan-perempuan yang tua, perempuan-perempuan muda, kaum muda-mudi dan hamba, semuanya wajib menjadi teladan.
Katakan, kita wajib menjadi teladan. Kita wajib menjadi teladan. Jadi menjadi teladan itu tidak memandang usia dan status kita. Sekali lagi saya mau katakan, menjadi teladan itu tidak memandang usia kita dan status kita. Seorang suami wajib menjadi teladan di dalam mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar kepadanya. Para suami katakan amin. Bapak-bapak itu harus mengasihi istri. Amin. Perhatikan mereka, sayangi mereka seperti dirimu sendiri. Itu yang harus dikerjakan oleh seorang suami yang harus menjadi teladan. Kemudian seorang istri wajib menjadi teladan dalam hal tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Para istri katakan amin. Istri wajib menjadi teladan di dalam hal tunduk kepada suami. Amin. Jadi tunduk kepada suami seorang istri. Tunduk di dalam pengertian bukan berarti menjadi budaknya suami. Kadangkala suami-suami itu bikin diri seperti bos. Sebentar bilang istrinya, "Mak, kopi." Sebentar lagi, "Mak, gosok baju saya." Sebentar lagi, "Mak, ngepel rumah." Sebentar lagi, "Mak," segala macam. Kalau suami yang seperti ini bikin istri stres. Kalau suami seperti ini bikin istri cepat tua. Jadi bapak-bapak harus kerjasama dengan istri di tengah-tengah rumah tangga. Amin. Jadi itulah wujud kita menjadi teladan. Seorang anak wajib menjadi teladan di dalam hal taat kepada orang tuanya, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Yang anak-anak katakan amin. Anak-anak wajib menjadi teladan di dalam hal apa? Taat kepada orang tua. Engkau harus taat di dalam pengertian hormat kepada orang tua, karena itu adalah perintahnya Tuhan bagi seorang anak. Karena ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Dan ketika dia taat kepada orang tuanya, dia sedang menunjukkan keteladanannya. Amin. Kemudian yang berikut lagi, seorang bapa wajib menjadi teladan dengan tidak menyakiti hati anaknya, supaya jangan tawar hatinya. Bapak-bapak katakan amin. Bapak-bapak harus jadi teladan buat anak-anak. Rangkul mereka, jadikan mereka sebagai teman. Diskusikan dengan mereka tentang segala sesuatu, supaya mereka jangan tawar hati terhadap kita sebagai kaum bapa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua orang, besar kecil, tua muda, yang kaya, yang miskin, wajib menjadi teladan. Amin. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, menjadi teladan dimulai dari diri sendiri. Katakan, menjadi teladan dimulai dari diri sendiri. Di dalam ayat 7, Paulus berkata kepada Titus, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan di dalam berbuat baik. Rasul Paulus mengingatkan Titus supaya sebagai seorang pengajar, Titus tidak boleh lupa menjaga dirinya dan memperlihatkan kehidupan baiknya. Hidup bijaksana, murah hati, jujur, setia, sehingga jemaat yang melihatnya
lalu kemudian menerapkannya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Jadi menjadi teladan dimulai dari diri sendiri, bukan dimulai dari orang lain. Yang percaya katakan amin. Ketika kita menyatakan kasih, kebenaran, lalu kemudian kejujuran dan ketulusan melalui kehidupan pribadi kita, maka itu pasti berdampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam Matius 5, Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita di dalam ayat 13, kamu adalah garam dunia. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi mari kita semua jadikan diri kita sendiri menjadi teladan buat orang lain. Jangan tunggu orang lain menjadi teladan baru kita menjadi teladan. Amin. Kita yang harus memulai. Kita harus bertindak sendiri untuk menjadi teladan. Jadi semua kita tanpa terkecuali. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, akibat kita menjadi teladan 3 hal, yaitu firman Tuhan tidak dihujat orang. Di dalam ayat 5 berkata demikian, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi waktu kita menjadi teladan, firman Tuhan itu tidak dihujat orang. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan itu, orang datang berjumpa dengan Yesus. Kemudian akibat kita menjadi teladan, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi akibat kita menjadi teladan, tidak ada hal-hal buruk yang dapat disebarkan orang lain tentang kita. Tidak ada celah bagi mereka untuk memfitnah kita dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena kita telah membuktikan diri bahwa kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kemudian akibat kita menjadi teladan di dalam ayat yang ke-10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jadi akibat kita menjadi teladan di dalam ayat 10, orang memuliakan ajaran Allah. Orang memuliakan Tuhan karena kita menjadi teladan. Jadi 3 prinsip ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita tatkala kita menjadi teladan bagi banyak orang. Yang pertama adalah menjadi teladan dalam memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Yang kedua adalah menjadi teladan merupakan kewajiban semua orang percaya. Dan yang ketiga, menjadi teladan dimulai dari diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami bersyukur lagi oleh karena kebenaran firman Tuhan kami dengar bersama-sama. Materaikan kebenaran itu Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan tiap hari. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan, berdoa menyerahkan seluruh pergumulan, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati pemerintah bangsa kami, supaya mereka terus mampu untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan mampukan mereka
untuk menjalankan semuanya itu bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa menyerahkan aparat keamanan TNI Polri yang ada, supaya mereka juga dapat menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa ini dengan baik. Dan kami berdoa biarlah ekonomi Indonesia terus bertumbuh, karena kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau mampu untuk melakukan segala sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan para medis mereka semua yang melayani di rumah-rumah sakit yang ada. Berikan mereka kekuatan kesehatan untuk dapat melakukan berbagai tanggung jawab mereka Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan mereka tidak tertular dengan berbagai virus bakteri yang ada Tuhan. Dan mereka yang dirawat di rumah sakit yang ada, Tuhan Engkau nyatakan kuasa kesembuhan bagi mereka semua. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, saat ini juga kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bahwa seluruh jemaat-Mu untuk terus senantiasa mengandalkan Tuhan. Berkati mereka semua di dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Dan biarlah lewat segala pekerjaan yang mereka lakukan itu Tuhan, berkat-berkat-Mu senantiasa mengalir memenuhi kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada jemaat-jemaat yang sakit Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kesembuhan itu menjadi milik mereka semua Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Dan biarlah jemaat-jemaat semua boleh mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan mereka tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi yang berulang tahun sepanjang minggu, Tuhan juga berkati mereka. Dengan bertambahnya usia yang Engkau berikan, mereka terus menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa menyerahkan semua anak-anak kami. Engkau tolong mereka, bawa hati mereka untuk terus semakin taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam persiapan-persiapan ke depan untuk masuk sekolah, kuliah, Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat, akal budi, kepandaian. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan minggu yang ada di depan kami akan kami masuki. Tuhan, Engkau saja yang berjalan bersama-sama dengan kami. Dan ajarkan kami semua Tuhan, supaya di dalam kami melakukan segala sesuatu, kami melakukannya seperti untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dan terimalah berkat daripadanya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang berlimpah-limpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
kita yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati semuanya. Lucu banget sih lu, cantik lagi. Ya biar bagus, kelihatan dari atas panggung, Putri. Bro, nanti pas pujiannya udah mulai, bas gue naikin volumenya ya. Oh, mau nyoba teknik baru. Ya, gimana dong? Suka deh kayak gini. Percaya sama gue deh, kalau hati kita udah fokusin buat Tuhan, itu nggak akan ngalingin kita buat memuji menyembah Tuhan. Apa dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan. Ah, bisa aja loh nih. Gue mau sampai kiamat juga bakal tercantik kali.